Bab 1066. Aku mendengarkan. Kak Logan, konon bahwa keluarga ini punya seorang putra yang tewas dalam pertempuran dan dikuburkan di sini. Kita harus memberi mereka uang sebagai kompensasi untuk kuburan itu, atau mereka tidak akan menandatanganinya. Seorang asisten di sebelahnya melihat berkas itu dan berkata, mereka bahkan mengabaikan Sean dan yang lainnya yang ada di depan mereka. Apa hebatnya menjadi seorang tentara? Panggil ekskavator sekarang dan ratakan rumah ini untukku. Apa aku berutang kepada mereka sehingga aku harus membayar mereka? Selesaikan segera. Pemuda yang dipanggil Kak Logan itu memiliki nada yang lebih mendominasi. Ayo, aku akan memberitahumu apa yang hebat dengan menjadi seorang tentara. Sean membuka mulutnya, dan semua orang akhirnya mengetahui situasi di tempat ini. Siapa kamu? Logan memandang Sean dan bertanya dengan cemberut. Seorang tentara. Sean menjawab dengan lembut. Hei, pembantu. Apa yang kamu inginkan? Menyingkirlah. Logan melirik Sean dengan wajah penuh penghinaan. Merangkaklah kemari. Lalu berlutut dan minta maaf. Ketika Sean mengatakan hal ini, sekelompok pria dan wanita muda itu seketika tertegun. Apa orang ini sudah gila? Tahun berapa ini, dan mereka masih berlutut dan meminta maaf kepadanya. Oleh karena itu, setelah mereka tersadar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hanya Hans dan Theo yang berdiri di belakang Sean yang sangat memahami betapa menakutkan dan tak tertahankan diri Sean saat ini. Jika mereka ingin mati, Sean tidak akan menahan diri. Mereka tidak mengerti. Ajari mereka. Setelah selesai berbicara, Sean memalingkan muka. Dan Theo yang telah memimpin perintah untuk melangkah maju, mau tak mau menyadari bahwa melangkah maju adalah tamparan keras di wajahnya. Tidak peduli pria atau wanita, tanpa peduli usia, musuh ada di mana-mana. Bagaimana mungkin sekelompok pria dan wanita yang biasanya duduk di departemen proyek kantor dimanjakan ini memiliki kekuatan untuk melawan Theo? Theo melakukan serangkaian gerakan sederhana, dan sekelompok orang itu pun berlutut. Ayo, biar aku beritahu kalian. Apa hebatnya menjadi tentara? Berlututlah untukku. Theo menekan bahu seorang pemuda dengan nada dingin. Kalau tidak ada tentara di angkatan darat di barat laut yang mempertahankan wilayah dan melindungi perdamaian dunia, perang akan berkecamuk di Draconia. Lalu, apa yang akan kalian lakukan untuk menghasilkan uang? Kata-kata Theo membuat semua orang tercengang di tempat. Siapa yang menyuruhmu menjadi tentara? Kami tidak memintamu pergi. Kalian sendiri yang ingin menjadi tentara. Kenapa menyalahkan orang lain? Pemuda bernama Logan itu masih tidak puas meskipun dia sedang berlutut di tanah. Tidak masuk akal. Kalau begitu, tidak perlu alasan. Sean menggelengkan kepalanya perlahan. Theo segera menyerang dan menampar wajah Logan 2 kali dengan keras. Siapa kalian? Beraninya memukul orang? Logan berteriak keras sementara lubang hidungnya berdarah akibat tamparan itu. Karena aku tidak masuk akal. Satu kalimat dari Sean langsung membuat Logan terdiam. Yang lain bahkan menundukkan kepala mereka satu demi satu. Mereka datang ke sini untuk bertarung. Tidak masalah menggertak beberapa petani yang tidak berdaya pada hari kerja, tetapi baru pertama kali ini mereka bertemu dengan orang yang kejam seperti Sean. Di mana Tony? Di mana dia? Logan tiba-tiba menoleh dan melihat anak buah Tony. Kalau kamu ingin membereskan mayatnya, di mana dia? Sean perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Apa?
Logan dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah jari Sean. Detik berikutnya, mata semua orang tiba-tiba terbelalak dengan ngeri. Mati. Tony, preman lokal ini, sudah mati. Hiss! Seketika, suara terkesiap terus terdengar. Bahkan beberapa staf wanita yang pemalu berseru kaget di tempat. Setelah berseru kaget, tidak ada yang berani menantang Sean. Bahkan Tony sudah mati, apa yang berani mereka lakukan? Pemuda yang bernama Logan itu makin pucat dan terus-menerus gemetar. Orang-orang itu sekali lagi terdiam. Shirley dan yang lainnya akhirnya mengerti bagaimana Sean berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Sean lebih mendominasi, lebih kuat, dan lebih kejam dan tidak masuk akal. Karena dialah kebenaran, dialah aturannya. Saat dia berbicara, sekelompok orang lain datang dengan mobil. Melihat pakaian mereka, orang-orang yang datang kali ini berasal dari kepolisian. Brody, Tony terbunuh. Dia yang membunuhnya. Orang-orang itu menunjuk Sean dan berteriak keras. Pria paruh baya itu memandang Sean dengan cemberut. Di sisi lain, Sean menatapnya dengan tenang. Kamu membunuh seseorang. Brody Walker menatap Sean dan bertanya dengan cemberut. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Charman melangkah maju dan berinisiatif untuk mengaku bersalah. Namun, Sean menghentikannya dengan tangannya dan dengan lembut mendorongnya mundur. Itu hanya kecelakaan. Telah dibunuh, memang telah dibunuh. Setelah Sean mengucapkan kata-kata ini, kening Brody makin berkerut. Apa kamu tahu apa artinya membunuh? Sambil berkata, Brody mengeluarkan borgol. Aku siap mendengar. Apa kamu masih berani bicara? Sean mengangkat tangannya dan kain penutup pedang penjaga di tangannya terlepas. Seketika, kilau pedang itu bersinar dengan cemerlang. Bab 1067. Apa kamu berani? Cahaya matahari di cakrawala bersinar, membiaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya pada pedang itu. Dalam sekejap, pedang penjaga itu menunjukkan cahaya dinginnya. Bilah tajam keluar dari sarungnya, menyilaukan dan memukau. Saat pedang panjang itu dibalik, cahaya yang dibiaskan melintas di wajah Brody dan yang lainnya. Saat ini, seorang pemuda sedang duduk di dalam mobil sedang membaca koran. Cahaya yang dibiaskan oleh bilah pedang itu seperti seseorang yang memegang cermin dan membiaskan sinar matahari melintas dari sudut mata pemuda itu. Pemuda itu tidak tertarik sebelumnya, jadi dia pergi untuk melihat situasi di sini. Terpesona oleh matahari pada saat ini, dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke sana. Sekilas, di bawah matahari, Sean berdiri dengan bangga sambil memegang pedang penjaga. Tatapan yang memandang rendah dunia dan aura yang mendominasi memancar dari tubuhnya sepanjang waktu, sehingga sulit untuk tidak memperhatikannya. Pada saat ini, mata pemuda itu tiba-tiba terbelalak dan dia langsung mengepalkan tinjunya. Koran di tangannya pun diremas menjadi bola. Segera setelah itu, detak jantung pemuda itu tiba-tiba meningkat. Dengan cepat, dia mengangkat telapak tangannya, menggosok matanya, lalu melihat ke sana lagi. Hiss! Pria muda itu tersentak dan memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Saat ini, kepala pemuda itu berdengung, seolah-olah ada petir yang meledak di benaknya. Pada saat ini, setelah Sean mengeluarkan pedang tajamnya, semua orang terdiam sejenak. Brody dan yang lainnya juga agak mengernyit. Namun, selain Hans dan Theo, bagaimana mungkin orang-orang ini mengenal senjata penting negara ini? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Karena identitas mereka tidak cukup. Apa maksudmu?
Apa kamu akan mengancam kami dengan senjata? Brody memandang Sean, keningnya berkerut lebih erat. Brody, dia sangat kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi berhati-hatilah. Anak buah Tony di sebelahnya buru-buru berkata kepada Brody. Hei! Mendengar ini, Brody mencibir. Mungkin saja kekuatan Sean sangat kuat. Jika tidak, mustahil baginya untuk membunuh Tony, dan bahkan mengalahkan anak-anak buah Tony dan membuat mereka semua menjadi patuh. Namun, dalam masyarakat saat ini, orang tidak bergantung pada tinjunya untuk berbicara. Uang dan kekuasaan adalah topik yang tidak pernah bisa dihindari. Jika kamu memiliki keberanian untuk membunuh, kamu harus siap dihukum mati. Tuan Lane. Di belakangnya, Shirley berseru dengan suara rendah. Jika Sean benar-benar bertarung dengan Brody dan yang lainnya, itu akan membuat masalah ini menjadi lebih besar. Kematian Tony dan kematian orang seperti Brody akan memberi konsekuensi yang sangat berbeda. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang dari kepolisian yang mewakili wajah kepolisian ibu kota selatan. Jika Sean mengambil tindakan terhadap mereka, dia akan memprovokasi keagungan seluruh kepolisian ibu kota selatan dan bahkan seluruh Draconia. Kalau begitu, Sean pasti akan mati. Namun, Shirley tidak tahu bahwa fungsi utama dari pedang penjaga bukanlah untuk membunuh orang. Keberadaan seperti pedang pelindung negara ini tidak perlu terhalang oleh darah. Jangan menakuti orang-orang di sini dengan pedang patah. Menyerah dengan patuh adalah satu-satunya pilihanmu. Brody menunjuk Sean dengan cibiran di wajahnya. Dalam hatinya, kekuatan lebih penting dari apapun. Bahkan jika Sean memiliki keberanian 1000 orang, dia harus patuh dan menerima persidangan. Kamu tidak tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kamu bilang ini pedang patah, dan kamu salah. Bahkan kalau seluruh warga ibu kota selatan ini datang sendiri, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Apa kamu sudah bosan hidup? Sean menatap Brody, matanya luar biasa dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, Brody dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka pernah melihat orang sombong sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat orang sesombong Sean. Sean ini bukan orang gila, kan? Dia bahkan mengancam kepala orang-orang di kepolisian. Dia pikir dia siapa? Ini lelucon besar. Aku bilang itu pedang patah. Apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Brody maju selangkah, menunjuk ke pedang penjaga itu dan mengutuk. Saat ini, dia juga kehilangan kesabaran. Pedangku bisa membunuh orang-orang di dunia ini. Kalau kamu maju, aku berani membunuhmu. Apa kamu berani? Memegang pedang di satu tangan, mata Sean tampak sangat tenang. Mata yang dalam itu memancarkan rasa dingin yang menusuk jantung. Hehe, aku ingin melihat apa kamu berani. Brody mencibir dan langsung berjalan ke arah Sean. Tanpa ragu, Sean perlahan mengangkat pedang panjangnya ke udara. Jika bilah pedang tajam ini menebas, bahkan jika musuh berkepala 10, dia akan mati dengan satu tebasan pedang. Berhenti! Saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Terlihat seorang pemuda berusia 30-an berlari ke arah orang-orang ini bersama 3 atau 4 pengikut. Mendengar suara ini, Brody langsung berhenti dan sangat patuh. Bagaimanapun, meski pemuda ini masih muda, statusnya jauh lebih tinggi dari Brody. Bab 1068, terpaksa. Pemuda itu berlari, lalu menoleh untuk melihat anak buah Tony dan para staf pengembang. Pergi! Kalau kalian menyebarkan masalah hari ini satu kata saja, pertimbangkan sendiri akibatnya.
Saat pemuda itu mengatakan hal ini, orang-orang itu terkejut, lalu mengangguk berulang kali. Segera, lebih dari sebagian orang meninggalkan tempat kejadian. Hanya Sean dan rombongannya yang tersisa, serta anggota kepolisian, seperti Brody. "Tuan, dia membunuh Tony. Sekarang, dia ingin membunuhku." Brody menunjuk Sean dengan wajah mencibir. "Dia ingin membunuhmu?" Pemuda itu bertanya dengan cemberut. "Bagus. Menurut Anda, bagaimana dia harus dihukum?" Brody tersenyum. Wajahnya penuh kepuasan. "Dia ingin menebas lehermu. Kenapa kamu tidak membersihkan dan meregangkan lehermu?" Ketika pemuda itu mengatakan ini, Brody dan yang lainnya terkejut. Apa maksudnya? Bukankah ini berarti Brody akan dibunuh? Ini tidak bercanda, kan? Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Pria muda itu melangkah maju dan menatap Sean. "Zan, Kak Sean!" Pemuda itu berteriak, menyebabkan semua orang merasa sangat tersentak kaget seperti disetrum oleh listrik. Status pemuda ini jelas lebih tinggi dari Brody dan lainnya. Tanpa diduga, ketika dia melihat Sean, dia memanggilnya kakak dengan hormat. "Levi?" Theo mengangkat alisnya sedikit, menatap pemuda itu dan memanggil sebuah nama. "Kak Theo, ini aku." Pemuda itu mengangguk cepat dan menjawab. Namanya Levi Spencer, dan dia pernah menjadi salah satu dari 100.000 pasukan pengawal. Ketika dia pensiun, Theo sendiri yang mengirimnya. Hanya saja dia tidak menyangka setelah pensiun, dia akan hidup seperti ini. "Glegg." Brody menelan ludah dan matanya perlahan-lahan membelalak. Sean dan orang-orang ini ternyata adalah teman Levi. Pantas saja mereka sangat percaya diri sebelumnya. "Kamu juga berpartisipasi dalam masalah yang terjadi di sini." Sean menatap Levi dan bertanya dengan pelan. Levi terdiam selama 2 detik, lalu mengangguk setuju. Yang ditanyakan Sean adalah apakah dia telah berpartisipasi, bukan seberapa banyak dia telah berpartisipasi. Karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Di depan Sean, dia bahkan tidak berani untuk berbohong satu patah kata pun. "Mereka membantu para tiran dan menindas warga sipil, bahkan mantan rekan seperjuangan mereka. Kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik." Ketika Sean mengatakan hal ini, kepala Levi berdengung. Mulutnya bergerak untuk menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Aku akan memberimu waktu 2 menit untuk menjelaskan." Sean perlahan menyingkirkan pedang panjang itu dan memasukkannya kembali ke dalam kain. "Kak Sean, aku tidak bisa menahan diri." Levi terdiam untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya dia hanya mengatakan ini. Karena dia mengerti bahwa Sean tidak memintanya untuk menjelaskan secara detail, tetapi memintanya untuk menunjukkan sikap. Namun nyatanya, dunia sekuler ini sebenarnya tidak lebih baik dari dunia militer. Setiap orang di Angkatan Darat di Barat Laut makan bersama. Tidak ada konflik kepentingan, hanya kasih sayang antar rekan seperjuangan. Makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi semuanya diurus oleh Draconia. Tetapi di dunia sekuler ini, jika kamu ingin hidup, kamu tidak dapat melakukannya tanpa kata keuntungan. Hal-hal ini hanya bisa dikatakan sebagai cerita yang panjang. Sean menatap Levi dalam-dalam, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini bukan pusat militer. Sean juga bukan lagi jenderal terhebat bintang 9. Termasuk dirinya sendiri, kini banyak hal yang berada di luar kendalinya. Mereka adalah janda dan keluarga dari Jimmy. Apa kamu tahu?
Sean bertanya dengan tenang sambil menunjuk Shirley dan yang lainnya. Apa? Levi tiba-tiba menoleh dan menatap keluarga Shirley yang terdiri dari 3 orang itu. Dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, banyak sekali penduduk asli di sekitar sini, dan dia tidak bertanggung jawab atas pembangunan, tetapi hanya membantu pengembang dalam pekerjaan mereka, dan sama sekali tidak memiliki informasi tentang para penduduk tersebut. Namun, dia tidak punya alasan. Sebagai mantan rekan seperjuangan, dia bersalah karena gagal menjaga keluarga Jimmy. Bibi, kalau Bibi punya persyaratan, tanyakan saja, dan saya akan berbicara dengan pengembang. Levi melangkah maju dan bertanya kepada Charmaine. Charmaine dan Shirley sama-sama gugup, mereka tidak berani bertanya apapun kepada Levi. Setelah mereka bertatapan mata dengan Sean, barulah mereka mengumpulkan keberanian mereka. Kami hanya ingin dibayar sesuai standar normal. Juga, makam Jimmy. Charmaine menoleh perlahan dan melihat ke arah makam Jimmy. Saya mengerti. Serahkan semuanya kepada saya. Levi dengan cepat mengangguk sebagai tanggapan. Masalah ini tidak sulit baginya. Baiklah, semuanya, aku akan membawa mereka pergi dulu. Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Setelah Sean selesai berbicara, dia membawa keluarga Shirley yang terdiri dari 3 orang itu dan bersiap untuk pergi. Kak Sean, ini informasi kontakku. Kalau kakak butuh sesuatu, telepon saja aku. Levi bergegas maju dan memanggil Sean. Sean menjawab lalu membawa keluarga itu pergi di bawah tatapan semua orang. Charmaine dan Shirley masih bingung saat ini. Ini, pergi begitu saja. Apa Sean tidak perlu bertanggung jawab atas pembunuhan itu?